Tahapan pendaftaran. Yang pertama nanti di website ya masing-masing sekolah ataupun di SNPMB itu akan diumumkan kuota masing-masing perguruan tinggi, masing-masing program studi di masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua, seluruh siswa yang ingin ikut di SNPMB harus registrasi akun. Alamatnya di yang tadi https://portal.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Kemudian sekolah memilih tadi 40% kalau A, 25% kalau B 5%, kalau C itu sekolah yang melakukan perankingan. Ya, kemudian pengisian PDSS. Ya. Maaf, ada yang kelewat tadi ya. Setelah satu pengumuman kuota, registrasi akun, kemudian registrasi akun oleh sekolah dan mengisi data, registrasi akun oleh siswa, kemudian ada verifikasi, melihat data apakah ada yang salah atau bagaimana ya. Kemudian sekolah menentukan calon peserta yang tadi 40%, 25% dan seterusnya. Kemudian mengisi data sekolah dan siswa. Baru kemudian siswa melakukan pendaftaran SNBP. Kemudian pendaftaran itu adalah memilih program studi nomor 8, nomor 9, siswa yang memilih prodi seni dan olahraga mengunggah portofolio. Yang ke-10, jalur seleksi SNBP ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, ya, diolah, kemudian pengumuman disampaikan nanti pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 15.00 WIB. Ya, sekali lagi untuk SNBP seleksi nasional berdasarkan tes nanti hasilnya diumumkan pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 15 WIB. Baru kemudian siswa yang diterima melakukan daftar ulang di tempat atau di PTN masing-masing. Ya, itu untuk pengumuman kuota 28 Desember 2022. Ya. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat 17 Januari pukul 15.00. Ini untuk sekolah ya, karena ada kadang ada beberapa problem yang ada perbedaan data. Monggo dilanjut Pak Bekti. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah, yaitu melakukan pemeringkatan untuk mendapatkan mahasiswa yang eligible. Ya, jadi sekolah melakukan pemeringkatan dengan memperhitungkan nilai rata semua pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan kriteria. Bila ada nilai yang sama, jadi bisa dalam urutan mata pelajaran ada petunjuk ya. Kemudian yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ya tadi 40% dan seterusnya. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi di SNPMB 2023 diunduh di laman resmi SNPMB ya. Sekali lagi mohon dilihat, dicermati alamat resmi SNPMB yaitu di https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Jangan salah ya.
Kalau salah itu berarti salah ke tetangga ya. Lanjut. Portofolio. Nah, ini masih sama dengan yang kemarin, yang tahun lalu ada 10. Ya. Jadi olahraga, seni rupa dan seterusnya, teater atau sendra tasik itu ada 3, tari, teater, musik. Nah, di situ ada opsinya di dalam. Kemudian seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, seni pedalangan. Oke, lanjut lagi. Untuk ini masih sama, ya. Nah, ini yang sangat penting ya. Mohon adik-adik bisa mencatat, Bapak Ibu guru sekolah juga mencatat ya. Jadi untuk SNBP yang dahulu adalah SNMPTN atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, mulai membuat akun itu 16 Januari sampai 15 Februari. Ini sekolah ya. Kemudian sosialisasi sudah kita mulai hari ini sampai dengan 8 Februari. Sosialisasi SNBP ya sama kita mulai hari ini 1 Desember 22 sampai 28 Februari 2023. Nanti kita akan launching kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada tanggal 3 Januari 2023 ya. Nah, penetapan siswa eligible ini oleh sekolah 3 Januari sampai 8 Februari. Pengisian PDSS oleh sekolah 9 Januari sampai 9 Februari. Pendaftaran SNBP oleh siswa 14 sampai 28 Februari dan pengumuman 28 Maret 2023 ya. Jam 15.00 WIB. Baik, saya kira tanggal kritisnya sudah dicatat. Monggo kita lanjutkan lagi. Dilanjut deskripsi UTBK. Ini untuk UTBK ya. Ini untuk jalur yang kedua. Tadi jalur yang pertama. Yang SNBP yang prestasi diumumkan 28 Maret. Nah, sekarang kita lanjut ke jalur yang kedua, yaitu yang berbasis tes atau ada UTBK. Nah, ini materi tes, kemudian metode tes, kesempatan tes, hasil tes, pelaksanaan tes ya. Materi tesnya tadi sudah disampaikan. Ada tes potensi skolastik atau TPS, satu kelompok besar. Kemudian ada satu kelompok besar lagi, isinya adalah penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Ya, jadi ada 2 kelompok besar. Metodenya tetap UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kesempatan hanya bisa 1 kali, ya. Mohon jangan salah, anak-anak calon mahasiswa, Anda mendapat kesempatan tes UTBK 2023 hanya 1 kali, ya. Mohon untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Hasil tes akan diberikan secara individu. Pelaksanaan mirip dengan tahun lalu, 2 gelombang, 1 pekan, 1 pekan, ya. 1 harinya 2 sesi. Nah, kira-kira itu. Nanti sekali lagi bisa dilihat di web resmi SNPMB. Monggo dilanjut. Next, Pak. Persyaratan sekali lagi memiliki akun SNPMB. Yang kedua, kelas 12 tahun 2023, peserta
paket C 2023 dan umur maksimum 25 tahun per 1 Juli 2023. Yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMK, ini yang tahun sebelumnya yaitu 2021, 2022 atau paket C 2021, 2022. Umur maksimum sama 25 tahun per 1 Juli 2023 ya. Nah, persyaratan peserta ini sekali lagi anak-anak kita masih memiliki jurusan IPA IPS atau bahasa. Tapi di UTBK boleh memilih DSNBT, boleh memilih prodi di PTN. Merdeka tapi bertanggung jawab. Nanti hasilnya UTBK hanya untuk seleksi tahun 2023. Dan ada satu lagi, membayar kontribusi biaya UTBK. Ya, nanti besarannya di belakang. Baik, lanjut. Biaya. Kalau tahun kemarin ada campuran, ada Saintek, ada Soshum, ada campuran. Untuk tahun ini UTBK-nya sama, ya, tidak ada campuran IPC, ya. Semuanya biayanya, kontribusinya Rp200.000. Ya, kalau kemarin ada 2 macam, yang pilih satu saja, yang campuran beda. Ya. Hanya mekanismenya akan diumumkan menyusul karena kita ada perubahan tempat kesekretariatan. Ya, kalau kemarin kesekretariatannya dihandle oleh kelompok atau majelis rektor atau PTN. Nah, yang kali ini mekanisme kesekretariatan ada di BP3 atau BSKP. Monggo dilanjut. Nah, ini yang baru, nah, Bapak Ibu semuanya yang hadir online atau kawan-kawan media yang offline di sini, materi seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi mengikuti Permendikbud dan transformasi pendidikan atau seleksi masuk yang sudah disampaikan Mas Menteri, maka materi ujian UTBK adalah 1, tes potensi skolastik. Yang kedua, penalaran matematika. Yang ketiga, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Alokasi waktu 195 menit total. Ya, baik. Kita lanjut lebih detail lagi. Apa itu TPS? Yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. TPS yang akan diujikan isinya adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan pemahaman bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Ya, jadi ini adalah kognitif, tidak melihat hasil belajar dari SMA, MA atau SMK. Ini kemampuan yang dipunyai sejak lahir. Ya. Yang kedua, materi UTBK, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Penalaran matematika, mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari
pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi 3 besar ini ya, sesungguhnya ada 4 komponen, ada 3 besar, nanti pelaksanaannya ada 2 besar ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk yang SNBT ya, UTBK SNBT. Yang pertama, registrasi akun, sudah sama ya, sudah melakukan di SSO tadi. Kemudian masuk ke SNBT. Kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data, yaitu mengisi dan melengkapi biodata, mengunggah pas foto terbaru, verifikasi biodata dan unggah. Nah ini khususnya kepada adik-adik, Bapak Ibu di sekolah, mohon untuk mengisi biodata dan foto ini yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jangan sampai mengisi foto tidak kelihatan wajahnya, malah menghadap membelakangi kamera. Atau ada yang main-main mengisi kartun. Ya. Nah ini kasihan, karena pesertanya adalah 1,5 juta siswa. Tidak bisa untuk bermain-main. Ya. Nah makanya di sini diberi menu ya untuk verifikasi. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, ya, kemudian memperoleh slip atau bukti pembayaran biaya UTBK. Nah ini untuk mendaftar di UTBK SNBT. Kemudian lembaga dan mekanisme membayar akan diumumkan segera. Setelah itu maka melakukan login lagi dan melakukan pendaftaran UTBK, serta kalau sukses selesai pendaftarannya bisa mengunduh kartu peserta UTBK. Selanjutnya mengikuti tesnya ya. Yang perlu dicatat adalah siswa SMA SMK sederajat yang lulusan 2021, lulusan 2022 nanti wajib membawa ijazah. Kemudian membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, kalau yang 2023 belum keluar ijazahnya ya, atau informasi jati diri serta foto berwarna ya. Sudah nanti pendaftarannya, biodatanya diisi kartun, orangnya pada saat tes tidak membawa identitas. Nah, terus siapa yang bisa dipercaya? Nah itu mohon Bapak Ibu semuanya di sekolah atau adik-adik yang ikut serta kita minta untuk mengikuti ya. Bagi peserta tunanetra atau low vision itu bisa menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah karena nanti akan diberi layanan khusus ya. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023, tadi kan sudah pengumuman ya, lulus, maka akan ditolak atau secara sistem tidak akan bisa mendaftar di SNBT 2023. Ini catatannya. Jadi sekali lagi, adik-adik yang sudah lulus di SNBP yang berbasis prestasi dari rapot, kalau sudah diterima, Anda tidak bisa mendaftar di SNBT, tidak bisa ikut UTBK, ya, karena kursi itu ditunggu oleh kawan-kawan Anda se-Indonesia yang jumlahnya 1,5 juta. Itu dimanfaatkan, harus digunakan. Ya. Baik, lanjut. Lokasi UTBK ada di 74 pusat ya. Nanti kota dan tanggal tes itu bisa dilihat di laman resmi
SNPMB ya. Yang tadi sudah beberapa kali kita sampaikan alamat resminya. File ini pun juga nanti bisa diunduh ya di websitenya SNPMB. Lanjut. Nah, ini adalah pelaksanaan UTBK. Jadi dilakukan 2 gelombang. Gelombang 1 8 Mei sampai dengan 14 Mei. Ada 2 sesi pagi dan siang. Berikutnya lagi ada gelombang 2. Gelombang 2 itu maksudnya bukan orang mengulang, tapi karena jumlahnya banyak, sebagian ikut gelombang 1, sebagian ikut gelombang 2. Yaitu tanggal 22 Mei sampai 28 Mei. Ya. Jadi jumlah hari dan sesi akan mengikuti mengikuti jumlah pendaftar di UTBK, karena tadi siswa-siswa bisa memilih mau tes di mana tempatnya ya. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Ya, nanti juga akan diumumkan resmi di laman SNPMB. Oke. Jadi sekali lagi gelombang 1 8 sampai 14 Mei, gelombang 2 22 sampai 28 Mei. Lanjut. Ini jadwalnya WIB waktu Indonesia bagian tengah ataupun yang bagian timur. Yang WIB pagi itu 6.45 itu sudah bisa masuk ke ruangan. Lanjut lagi pemeriksaan, ada latihan jam 7.10 sampai jam 7.15 untuk WIB ya. Dan tesnya, ini yang saya katakan ada 2 kelompok besar. Tesnya, tes TPS skolastik itu jam 7.15 sampai 8.45. 1 jam 30 menit. Ya, TPS. Kemudian langsung dilanjut 8.45 sampai 10.30 itu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, jadi 2 ini saja tesnya untuk WIB, WITA, dan WIT disesuaikan nanti. Yang sesi pagi, yang sesi siang mirip saja, dimulai 12.30 masuk ruangan sampai nanti 13.00 sampai 14.30 adalah tes TPS. Kemudian satu lagi 14.30 sampai 16.15 literasi Indonesia, literasi Inggris, dan penalaran matematika. Nah, kira-kira seperti ini pelaksanaan UTBK-nya ya. Nah, ini yang mungkin menjadi patokan utama perbedaan atau perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau pelaksanaannya, kalau tempat-tempat UTBK-nya masih sama, ada di 74 ya. Ini beberapa tempat dilakukan, disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Lanjut. Persyaratan peserta. Ini lulusan SMA sama saja ya dengan kemarin, bahwa 2023 kalau belum keluar ijazahnya membawa surat keterangan yang sesuai, memiliki nilai UTBK 2023 kalau pada saat pendaftaran SNBT. Kemudian kesehatan, kemudian peserta yang memilih prodi bidang seni dan olahraga mengunggah portofolio. Saya kira sama saja ini. Setiap siswa boleh memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi ini lebih bebas. Boleh milih 1, ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan prodi. Boleh semuanya di 1 perguruan tinggi, boleh 1 di PTN A, 1 lagi di PTN B. Dan ini campur untuk D3, untuk S1 terapan, untuk S1 ya. Karena
sifatnya mempermudah bagi anak-anak kita, bagi siswa untuk memilih, dan ada kesetaraan, ya, maka diminta untuk merdeka tapi bertanggung jawab. Ya. Oke, lanjut.